Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia dibawa ke sana. Setelah dia bangun, orang yang menemaninya adalah Septian Bramasta. Dia memeluknya dan menangis untuk waktu yang lama. Dia menyimpan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa hidup jika dia meninggal. Pada saat itu, dia telah melupakan segalanya tentang masa lalu, dan hanya bisa mengandalkan apa yang dikatakan Septian padanya. Sejak hari itu, dia bukan lagi Putri Bramasta yang asli. Dia menjadi boneka yang dimanipulasi oleh Septian. Dia mengikatnya dengan kuat di jari-jarinya dengan tindakan cinta palsu yang dia lakukan dan memutar masa lalunya sesuai keinginannya. Nyonya muda, Tuan tua ingin bertemu denganmu. Dia tidak jahat. Apa yang kamu takutkan? Asisten Hart mencengkeram pergelangan tangan Putri Bramasta dengan kuat, mencoba menariknya kembali ke Tuan tua Sanjaya. Suara asisten Hart menarik Putri kembali dari pikirannya yang telah lama hilang. Dia menggigit bibirnya dan mengangkat tangannya untuk menamparkan asisten Hart. Tamparannya cepat dan ganas, yang benar-benar di luar dugaan Hart. Baru setelah dia merasakan perih di wajahnya, dia menyadari bahwa dia telah ditampar oleh wanita ini. Dia mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Putri, tetapi memikirkan posisi dan pekerjaannya sendiri, dia dengan enggan menarik tangannya. Putri menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk menstabilkan tubuhnya yang gemetar. Segera, dia menjadi sangat tenang. Dia melirik asisten Hart dan berbalik untuk melihat Tuan tua Sanjaya. Dia kebetulan bertemu dengan tatapan Tuan tua Sanjaya. Tatapan Tuan tua Sanjaya sangat seram dan dingin, seolah-olah dia hanya akan puas jika dia dipaksa ke sudut tanpa cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Orang tua, yang wajahnya biasanya penuh kebaikan dan cinta, telah menghilang sepenuhnya. Dia adalah satu-satunya di sini, jadi dia tidak perlu bertindak. Setelah jatuh ke dalam perangkap mereka sebelumnya, Putri tahu betapa berbahayanya kedua orang yang sok ini. Merekalah yang membuatnya kehilangan ingatan masa lalunya. Merekalah yang memintanya untuk meninggalkan suaminya, dan orang-orang yang menyebabkan anaknya lahir tanpa seorang mama. Memikirkan apa yang telah dilakukan kedua orang ini sebelumnya, Putri sangat ingin menguliti mereka hidup-hidup dan membuat mereka mati. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak akan pernah bisa menang melawan mereka dalam pertarungan. Para pelayan di rumah mungkin telah diperintahkan untuk pergi, dan hanya ada mereka bertiga di ruang tamu. Jika mereka ingin melakukan sesuatu padanya, tidak mungkin dia bisa menolak. Putri mencoba menekan rasa takutnya, menyeka keringat di wajahnya. Karena dia tidak bisa melawan mereka secara fisik, dia harus memikirkan cara menggunakan akalnya. Asisten Hart menambahkan, Tuan tua ada di sini hari ini untuk menawarkan Anda kesepakatan. Tawarkan aku kesepakatan, Putri tersenyum dingin. Saya orang yang bahkan tidak memiliki ingatan tentang masa lalu. Apa yang mungkin Anda inginkan dari saya? Asisten Hart berkata, ibumu meninggalkan sesuatu untukmu bertahun-tahun yang lalu. Itu diberikan kepadanya oleh ayah kandungmu. Selama kamu menyerahkannya kepada kami, tidak ada yang akan mengganggumu di masa depan. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Jangan bermain trik bodoh di sini. Ingatan Putri masih belum lengkap. Dia tidak akan bisa mengingat apa yang ditinggalkan ibunya. Dengan kata lain, bahkan jika dia mengingatnya, itu adalah hadiah dari ayahnya untuk ibunya. Bagaimana dia bisa memberikan peninggalan ibunya kepada orang lain, terutama dua orang ini? Itu adalah sesuatu yang ibumu berikan kepadamu,
dan secara khusus diinstruksikan kepadamu." Asisten Hart berkata sambil memperhatikan ekspresi putri, mencoba menemukan beberapa petunjuk dari matanya. Namun, dia kecewa. Di mata putri, dia hanya bisa melihat rasa jijik dan benci. Asisten Hart masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Tuan Tua. Tuan Tua perlahan berdiri. Dia batuk dan berkata dengan suaranya yang nyaring dan menyeramkan, "Putri, jangan khawatir, pikirkan perlahan, dan datanglah untuk memberitahu kami ketika kamu ingat." Dia berbicara dengan nada sedemikian rupa sehingga para penatua akan berbicara dengan generasi muda Bagi orang lain, itu mungkin tampak alami. Tapi putri tahu itu tidak sesederhana itu. Orang tua ini mengancamnya. Selama dia menyerahkan apa yang mereka inginkan, semua orang akan lebih baik. Jika dia tidak menyerahkannya, mereka akan punya banyak waktu untuk menyiksanya. Apa yang istimewa dari benda yang ditinggalkan ibunya itu, sehingga Tuan Tua Sanjaya akan datang mencarinya sendiri? Tuan Tua Sanjaya bangkit dan pergi, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat Randy berdiri di pintu. Dia masih mengenakan pakaian kantornya yang biasa, dan berdiri tegak. Meskipun dia hanya berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa, kehadirannya sudah cukup kuat untuk mencekik orang. Rendech memanggil penjaga keamanan dan memerintahkan dengan suara dingin, "Tuan Tua akan pergi, tolong bawa dia pergi." Dia sudah tua dan tidak sehat, jadi dia harus tinggal di rumah Mia untuk beristirahat. Jika ada yang tidak menjaganya dengan benar, mereka harus berhadapan denganku. Dia sudah tua dan tidak sehat. Itu faktual. Apa yang sebenarnya dimaksudkan Randy adalah dia ingin seseorang menjaga mengawasi Tuan Tua dan tidak membiarkannya keluar tanpa izinnya. Jika Tuan Tua Sanjaya tidak datang untuk membuat masalah bagi putri hari ini, Randy tidak akan melakukan itu. Sejak dia melakukan itu akan secara resmi menyatakan akhir dari hubungan kakek dan cucu di antara mereka. Mereka tidak akan berhubungan lagi di masa depan. "Randy, kamu ingin mengendalikan gerakanku?" Tuan Tua mendengus dan berkata sambil tersenyum, "Jangan lupa bahwa aku adalah orang yang membesarkanmu. Aku tahu semua trikmu. Kamu mungkin harus menunggu 20 tahun lagi bahkan sebelum mempertimbangkan untuk mengendalikan gerakanku. Seseorang tolong lihat Tuan Tua keluar, dan pastikan kamu merawatnya dengan baik." Randy bahkan tidak melihat langsung ke kakeknya. Dia telah berkecimpung di dunia bisnis sejak dia berusia 10 tahun. Sekarang sudah lebih dari 10 atau 20 tahun, dan dia telah menjadi legenda bisnis paling terkenal dan termuda di dunia. Apakah kakeknya yang berwibawa berpikir bahwa dia hanya memiliki reputasi setinggi itu hanya karena dia mengambil alih Sandiga Group? Yah, kamu sudah dewasa. Kamu bisa. Meskipun ini bukan pertama kalinya Randy berdebat dengannya tentang seorang wanita, Tuan Tua Sanjaya masih marah. 11 asisten Hart dengan cepat mengangkat Tuan Tua Sanjaya dan berkata dengan cemas, "Tuan Tua, jangan marah. Jika Anda merusak tubuh Anda dengan marah, Anda harus menyaksikan Sandiga Group jatuh ke tangan orang lain setelah semua kerja keras Anda." Asisten Hart jelas mengarahkan kalimat itu ke Randy, tetapi Randy bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan memelototi mereka tanpa emosi. Baru setelah Tuan Tua Sanjaya dan asistennya diusir, Randy melihat ke arah putri, dan matanya menjadi selembut air. Dia berjalan ke sisi putri, memeluknya, dan berkata dengan lembut, "Putri, jangan takut, aku di sini untukmu." Putri meringkuk di tubuhnya, lalu dia merentangkan tangannya dan melingkarkan erat di pinggang rampingnya. "Aku tidak takut, aku sangat senang." Randy mengangkat dagunya dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu yakin kamu bahagia?" Putri cemberut dan berkata, "Aku tidak bodoh. Tentu saja aku tahu aku bahagia." Dia senang Tuan Tua Sanjaya berkunjung bersama asisten Hart. Melihat wajah mereka, dia akhirnya mengumpulkan banyak potongan acak dari kenangan yang dia miliki.
Randy mengusap dagunya ke kepalanya dan bertanya dengan suara rendah dan lembut, "Kalau begitu, katakan padaku, apa yang membuatmu begitu bahagia?" Putri mengedipkan matanya dan berkata dengan manis, "Kamu datang tepat pada waktunya untuk membantuku ketika aku diganggu seseorang, jadi aku sangat senang." Itu tidak lagi seperti 3 tahun yang lalu ketika dia disiksa, dan dia tidak datang untuknya bahkan sampai saat-saat terakhirnya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.